各位，欢迎来到道宗。大荒五境。 Oke guys, balik lagi sama gue Cu Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan Wudong Qiankun Season 7 episode 3. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih yang udah like dan subscribe. Oh ya, buat yang dompetnya tipis, semoga terisi lagi. Amin. Oke, daripada kita kebanyakan cincong dan banyak bacot lagi, mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Berita berlanjut, suasana di peron yang berada di atas Sungai Pil berubah jadi hening setelah pertarungan selesai. Banyak murid masih terlihat kaget karena hasilnya benar-benar di luar dugaan mereka. Tong Chuan yang selama ini dikenal cukup kuat di kalangan murid di Salt Hell ternyata bisa dikalahkan oleh Lindong, murid yang belum lama bergabung. Beberapa murid bahkan mulai berspekulasi bahwa kalau Lindong diberi waktu untuk berkembang di Salt Hell, dia mungkin bisa menyamai atau bahkan melampaui senior-senior hebat seperti Pang Tong. Ini jadi semacam harapan baru bagi aula di Salt Hell yang selama ini merasa agak tertinggal dibanding 3 aula lainnya. Waduh, gimana nih menurut kalian? Apakah dengan bergabungnya Mamang Lindong ke aula di Salt Hell, akankah dia mampu mengubah aula di Salt Hell? Di sisi lain, cara pandang para murid terhadap Lindong juga berubah. Kalau sebelumnya mereka mungkin menganggap remeh karena statusnya sebagai murid baru, sekarang mereka mulai serius. Kekuatan yang ditunjukkan Lindong jelas bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Sementara itu, Tong Chuan sendiri akhirnya menerima kekalahannya. Awalnya dia sempat terkejut, tapi kemudian dia hanya bisa menghela nafas dan mengakui kenyataan. Dari pertarungan itu, dia menyadari bahwa Lindong memang berada di level yang berbeda. Waduh, kakak seniornya sih salah pilih lawan sih. Kalau cuman murid biasa, bolehlah dia kuar-kuar. Tapi yang berdiri di hadapannya sekarang, juara perang 100 dinasti. Amboy. Haha, tempat ini cukup ramai. Tawa terdengar dari langit. 2 sosok muncul di peron dan tersenyum memandang semua orang. Ketika melihat kedua sosok itu, semua murid dari aula di Salt Hell segera menunjukkan ekspresi hormat dan berbicara. Para murid ini memberi salam kepada kedua kepala aula. Melihat itu, Wudao melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia melirik Lindong dan berkata dengan nada menggoda, "Karena sekarang giliranmu, kamu harus memulai ritual perendaman kepala Sungai Pil. Selain itu, ini adalah kepala aula dari di Salt Hell, Chen Zhen." Murid Lindong memberi salam kepada kepala aula. Lindong mengabaikan Wudao dan mengalihkan pandangannya ke arah lelaki tua berambut putih di sampingnya. Ini adalah kepala aula Chen Zhen dan dia kemungkinan besar telah mencapai tingkat tahap kehidupan misterius tingkat lanjut. Wudao sekali lagi memperkenalkan sosok yang berada di sampingnya. Mendengar hal itu, Lindong terdiam sambil mencatat dalam hati. Chen Zhen melirik pemuda di depannya yang memasang ekspresi hormat. Tidak heran dia bisa mengandalkan asal-usulnya dari kerajaan tingkat rendah untuk menjadi juara di medan perang kuno. Lalu dia melanjutkan, "Kau akan menjadi murid langsung dari The Salt Hell. Di masa depan, anggap saja tempat ini sebagai rumahmu." Wajah Chen Zhen yang tua dan keriput menampilkan senyum tipis namun tulus. Lindong terdiam sejenak karena tindakan Chen Zhen. Ia menatap wajah tua di belakangnya sebelum sedikit menggerakkan bibirnya. Namun ia tidak mengatakan apapun. Orang tua ini, Xiao Diao sedikit mengangkat alisnya. Mulailah perendaman kepala Sungai Pil. Anak kecil, biasanya seseorang akan mendapatkan lebih banyak manfaat semakin lama ia bertahan. Tingkat apa yang dapat kau capai sepenuhnya bergantung pada kemampuanmu. Chen Zhen tersenyum tipis. Ia menarik tangan yang kasar sebelum menatap Wudao. Mereka berdua bergerak dan bergegas dari platform datar lalu menyerbu Sungai Pil yang megah itu. "Lindong, masuklah ke Sungai Pil." Lindong menahan emosinya setelah mendengar Wudao. Dia mengangguk sedikit. Setelah itu jari-jari kakinya menekan platform dan tubuhnya melesat keluar. Akhirnya dia menerobos masuk ke Sungai Pil. Sungai Pil mulai menunjukkan keganasannya. Permukaan airnya tidak lagi tenang, melainkan bergejolak hebat seperti lautan saat badai. Ki Nirvana yang pekat berkumpul dan berubah menjadi gelombang demi gelombang yang terus bergulung tanpa henti. Di atas sungai itu, Chen Zhen dan Wudao berdiri melayang dengan tenang. Meskipun gelombang Ki Nirvana terus menghantam mereka, pakaian mereka bahkan tidak berkibar sedikit pun. Keduanya terlihat santai, seolah tekanan besar itu tidak berarti apa-apa. Mereka menggunakan kekuatan Yuan untuk melindungi tubuh mereka secara sempurna. Sementara itu, para murid di Salt Hell berkumpul di tepi platform. Mata mereka terpaku pada Sungai Pil.
Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Aku penasaran berapa lama Lindong bisa bertahan kali ini, kata salah satu murid. Ki emas nirvana itu bukan main ganasnya. Begitu masuk ke tubuh, dia bisa menyerang pembuluh darah dan sistem saraf. Kalau tidak kuat bisa berbahaya. Mereka lalu membandingkan dengan pengalaman sebelumnya. Tahun lalu, senior Fang Yun yang mendapat kesempatan itu hanya mampu bertahan selama 4 hari. Itu sudah dianggap pencapaian yang sangat bagus. Dengan mempertimbangkan kekuatan Lindong saat ini, beberapa murid memperkirakan dia mungkin bisa menyamai pencapaian tersebut. Semua mata kini tertuju pada Lindong yang berdiri di atas sungai. Apakah pemandian kepala di Sungai Pil berbahaya? Setelah mendengar gumaman itu, Mo Ling dan rekannya menatap Xiao Diao dengan panik dan bertanya. Awalnya, Sungai Pil tercipta dari Ki Nirvana yang paling murni. Di kedalaman Sungai Pil, sejumlah besar Ki Nirvana menyatu di bawah tekanan lingkungan. Seiring waktu, penyatuan tersebut menciptakan energi yang sangat murni, yang dikenal sebagai Ki emas Nirvana. Ungkap Xiao Diao dengan lugas. Ada nama lain untuk jenis Ki emas Nirvana ini. Itu juga disebut Ki Roh Yuan. Ki Roh Yuan, Mo Ling, dan yang lainnya terkejut. Lalu, Xiao Diao pun melanjutkan, ketika seorang praktis tingkat nirvana sedang melewati kesengsaraan nirvana ke-7, Ki Nirvana di dalam tubuhnya akan secara otomatis berubah menjadi Ki Yuan tersebut. Dari perspektif yang berbeda, situasi yang sama terjadi dengan Ki emas Nirvana di Sungai Pil. Ki emas Nirvana akan terbentuk setelah melalui banyak putaran fusi dan pemurnian. Hanya saja, Ki emas Nirvana di sini tidak memiliki kesadaran sendiri. Jika seseorang berhasil menyerap energi emas Nirvana di sini, hal itu tidak hanya akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatannya, tetapi juga akan membuat proses evolusi Yuan dan menjadi roh Yuan menjadi jauh lebih lancar. Apakah ada manfaat seperti itu? Mendengar hal itu, Mo Ling dan yang lainnya terkejut. Lalu Xiao Diao melanjutkan, memang ada banyak manfaatnya, namun Ki emas Nirvana bisa jadi agak sulit dikendalikan bagi praktis di level Anda. Saat Anda kehilangan kendali atasnya, tubuh bagian dalam Anda akan berada dalam keadaan kacau. Pada akhirnya, Anda tidak hanya tidak berhasil menuai manfaat apapun, tetapi Anda juga akan berakhir dengan sejumlah cedera internal. Selain itu, Ki emas Nirvana tersembunyi di kedalaman Sungai Pil. Jika seseorang ingin memperoleh Ki Nirvana, ia harus memasuki kedalaman Sungai Pil. Tekanan di sana cukup untuk menghancurkan praktis tingkat Nirvana 4 Yuan. Bukan tugas mudah untuk menahan tekanan tersebut sambil menyerap Ki emas Nirvana pada saat yang bersamaan, jelas Xiao Diao. Oh begitu, akhirnya semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Melihat ekspresi wajah semua orang, Xiao Diao hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke sosok muda di atas Sungai Pil. Ayo kita lakukan. Di atas Sungai Pil, Chen Zhen menatap Wudao dan terkekeh. Oke, Wudao mengangguk sedikit. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan Yuan yang tak terbatas dan dahsyat menyapu keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang dan terwujud menjadi sebuah peti raksasa yang terbuat dari kekuatan Yuan yang langsung menerjang Sungai Pil. Saat peti raksasa yang terbuat dari kekuatan Yuan itu mulai bergerak, Sungai Pil itu langsung bergejolak. Setelah itu, pusaran air berwarna hitam terbentuk dengan cepat di permukaan Sungai Pil. Dengan bunyi desiran, cahaya keemasan melesat keluar dari pusaran air seperti bintang jatuh yang melesat melintas langit gelap. Akhirnya, ketika mencapai puncak langit, gelombang energi dahsyat yang tidak normal meletus. Lindong, masuklah ke kedalaman Sungai Pil dan serap energi emas Nirvana. Jika kau tak sanggup lagi, hancurkan batu giok ini dan aku akan membawamu kembali. Chen Zhen meraung saat pancaran cahaya kemasan muncul. Dengan lambaian lengan bajunya, batu giok berwarna emas terbang menuju Lindong. Ya, tanpa ragu sedikit pun, setelah Lindong menangkap giok berwarna emas di tangannya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke pusaran air tanpa sedikit pun keraguan. Fiuh, melihat pusaran air itu membeku, Wudao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia menarik kembali peti raksasa yang terbuat dari kekuatan Yuan ke dalam tubuhnya. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan cahaya keemasan. Apa yang akan terjadi selanjutnya bergantung pada kemampuannya. Semakin lama dia bertahan di sana, semakin bermanfaat baginya, kata Chen Zhen sambil membersihkan debu dari tangannya. Lalu dia melanjutkan, menurutmu berapa hari lagi anak ini bisa bertahan? Tanya Chen Zhen, tiba-tiba sambil tersenyum. Seharusnya sekitar 5 hari, gumam Wudao. 5 hari adalah hasil yang cukup bagus. Namun, kurasa perkiraan ini jauh dari apa yang kau harapkan di lubuk hatimu. Bukankah kau selalu menghormatinya? Chen Zhen tertawa. Baiklah. Perkiraanku 8 hari,
Wudao mengelus janggutnya dan menjawab. Chen Zhen sedikit terkejut, kemudian ia menenangkan diri dan melanjutkan. Kau agak terus terang. Setahuku, di antara generasi muda yang pernah melakukan ritual perendaman kepala di Sungai Pil, hanya Ying Xiaoxiao yang berhasil bertahan selama 8 hari di sungai. Aku tidak pernah sekaligus percaya bahwa Lindong lebih lemah dari gadis itu. Wudao tersenyum hambar. Lalu, mengapa kau tidak memikirkan apa yang terjadi lebih jauh di masa lalu? Tahun itu, Senior Zhou Tong berbaring di dasar Sungai Pil dan menyerap semua ki emas nirvana sebelum dengan angkuh keluar dari sungai. Chen Zhen terkekeh. Haha, Senior Zhou Tong adalah talenta luar biasa yang menguasai kitab suci kehancuran agung. Aku tidak mengharapkan hal seperti itu dari Lindong. Wudao terkekeh. Chen Zhen tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke pusaran air yang memancarkan cahaya kemasan dan berkata pelan, "Karena kau menaruh harapan yang begitu tinggi padanya, kita lihat saja beberapa hari lagi anak muda ini bisa bertahan." Dia berhenti berbicara sejenak, kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri. Jika keajaiban terjadi, itu akan menjadi skenario terbaik. Di Salt Hall terlalu sunyi beberapa tahun terakhir ini. Sudah saatnya ada sedikit kegembiraan. Saluran pusaran gelap itu bagaikan ular piton hitam raksasa yang menyerbu dengan brutal ke Sungai Pil. Di dalam saluran tersebut, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dengan kecepatan yang menakutkan, menuju kedalaman pusaran yang paling dalam. Apakah aku akhirnya sampai? Lindong menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan yang sangat besar di depannya. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lindong menatap kedua sisi pusaran air sebelum bergerak menuju dasar sungai. Cin! Dengan sebuah pikiran, cahaya hijau samar mulai menyebar di sekitar tubuhnya, segera menghilangkan sebagian besar tekanan. Setelah cahaya hijau sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Lindong, dia tanpa ragu melesat keluar dengan eksplosif. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju cahaya keemasan yang berdenyut di dasar sungai. Saat Lindong baru saja keluar dari saluran pusaran, dia mulai tenggelam ke bawah dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai meresap ke dalam dirinya, menyebabkan cahaya hijau menyelimutinya menjadi sedikit lebih meredup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi Lindong berubah menjadi serius dan muram. Dengan sedikit getaran di tubuhnya, barisan demi barisan sisik hijau mulai dengan cepat membungkus seluruh tubuhnya, seperti baju zirah. Sisik-sisik itu menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Tatapan Lindong menyapu sekeliling dengan cermat, sebelum terfokus pada bercak cahaya keemasan besar di depannya. Jadi ini adalah ki emas nirvana, sungguh energi yang dahsyat dan luar biasa. Lindong perlahan mengulurkan telapak tangan yang dilapisi sisik naga dan meraih ke dalam cahaya keemasan. Perlahan merasakan sensasi kental, fluktuasi hebat yang mengikutinya menyebabkan Lindong merasakan nyeri menusuk yang samar di tangannya. Saatnya bertindak, Lindong menghela nafas. Dengan satu langkah, ia memasuki cahaya kemasan yang memancar. Saat ia melangkah memasuki cahaya kemasan, sisik di tubuhnya mulai mengeluarkan suara dengungan samar, melindungi Lindong dari korosi yang disebabkan oleh energi dahsyat tersebut. Setelah sepenuhnya membenamkan diri dalam cahaya kemasan, Lindong kemudian duduk. Saat daya hisap mulai meluas, cahaya kemasan yang tenang mulai bergejolak hebat. Gelembung ki emas mulai meledak di sekitar tubuh Lindong. Saat sinar demi sinar cahaya kemasan melesat ke tubuh Lindong seperti badai petir. Energi emas nirvana yang begitu dahsyat, namun ini tidak cukup untuk membuatku gentar. Lindong mengertakkan giginya dan dengan sebuah pikiran, raungan naga misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Saat ki emas nirvana menempa daging dan tulangnya, sebagian besar darinya juga terserap oleh kekuatan Yuan Lindong. Saat kekuatan Yuan itu mengalir di dalam meridiannya, kekuatannya mulai meningkat. Saat ia mengamati perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyum muncul di wajah Lindong. Tempat ini tidak buruk, semua ki emas nirvana ini tidak boleh disia-siakan. Lindong membuka matanya perlahan dan menatap radius cahaya keemasan seluas 10 meter di kedalaman Sungai Pil. Namun tekanannya semakin berat. Lindong melirik sisik naga di tubuhnya dan memperhatikan cahaya hijaunya yang meredup. Habiskan! Lindong mulai membuat segel sebelum lubang hitam berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Sesaat kemudian kekuatan pemangsa mulai menyebar dari lubang hitam tersebut. Dengan munculnya kekuatan melahap, gumpalan cahaya kemasan yang melayang mulai berfluktuasi dengan hebat. Setelah menyerap sejumlah besar energi emas nirvana, wajah Lindong mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang samar. Pada saat itu juga, ketika dia terus melahap, aura Lindong mulai perlahan meningkat. Lindong selama 3 hari terakhir menyerap ki emas nirvana. Ia menemukan bahwa setiap kali ia menyerapnya, sinar cahaya keemasan akan masuk ke dantiannya. Akhirnya menyatu dengan Yuan Shen Qi, menyebabkan yang terakhir secara bertahap menjadi lebih kuat. Perubahan ini mengejutkan Lindong.
Lindong memusatkan perhatiannya pada energi roh purba, bergumam pada dirinya sendiri, "Aku akan lihat apa yang kau rencanakan." Platform Sungai Pil, sejumlah besar murid dari aula di Salt Hall berkumpul dan banyak lainnya berdiri di platform lain di sepanjang sungai. Tatapan mereka dipenuhi dengan keheranan karena Lindong telah bertahan selama 5 hari di dasar Sungai Pil tanpa menunjukkan tanda-tanda akan segera keluar. Anak itu benar-benar bisa bertahan. Wudao mengelus janggutnya, suaranya dipenuhi kegembiraan. Bertahan selama 5 hari sudah dianggap di atas rata-rata di antara para murid yang menerima inisiasi Sungai Pil di 4 aula besar. Chen Zhen tersenyum. Sungai Pil itu aneh, tekanan di bawahnya akan semakin mengerikan setiap hari. Beberapa hari ke depan akan benar-benar tak tertahankan, gumam Wudao. Kalau begitu, mari kita tunggu sedikit lebih lama. Jika anak kecil ini bisa bertahan 3 hari lagi, dia akan setara dengan kemampuan Xiao Xiao. Chen Zhen tertawa. Wudao sedikit mengangguk. Dasar Sungai Pil untuk hari ke-7, berita itu menyebar luas. Beberapa murid dari 3 aula lainnya juga mendengar tentang hal itu, dan aula di Salt Hall segera menjadi ramai. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan mereka adalah ketika hari ke-7 tiba, pusaran itu tetap tenang sepenuhnya, tanpa gerakan sedikit pun. Scene berganti, Sky Hall Sekte Dao jauh di dalam Sungai Pil, di atas sebuah platform sesosok cantik duduk dengan tenang bersila. Namun, kultivasinya yang tenang tidak berlangsung lama. Suara desingan tajam tiba-tiba datang dari belakang, membuatnya sedikit mengerutkan kening. Sebelum dia sempat menegurnya, sebuah suara jernih datang dari belakang, dan Ying Huan-Huan berbicara dengan tergesa-gesa. "Kakak, sesuatu yang mengerikan telah terjadi." "Ada apa?" Ying Xiao-Xiao melirik Ying Huan-Huan yang terengah-engah di belakangnya. Setelah itu dia terdiam dan melanjutkan, "Kau masih mengingat Lindong yang kusebutkan padamu terakhir kali? Yang meninggalkan Sky Hall dan bergabung dengan di Salt Hall, juara perang 100 dinasti kan? Apakah dia menyinggungmu lagi?" Ying Xiao-Xiao mengelus pedang panjangnya yang berwarna perak. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, yang udah like, komen, dan sub. Semoga rezekinya makin lancar. Maaf kalau ada salah kata. See you next video.